Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustadz Muhammad Torik dalam lanjutan materi Tauhid kelas 8. Setelah kemarin kita membahas tentang iman beserta pengertiannya dan juga beberapa bagian atau pengelompokan orang berdasarkan iman dan syahadat. Nah, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari bab iman. Bisa dibuka pada halaman 13, bagi yang bawa pulang kitabnya. Bagi yang nggak bawa ya nggak masalah, didengarkan saja. Kalau ada yang perlu dicatat, dicatat. Kalau nggak ada, nggak usah dicatat. Oke, saya baca. Warujihat, bismillahirrahmanirrahim. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu tu'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala khulfun kadza qad nuqila. Secara garis besar bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang iman. Apakah iman itu bisa bertambah atau tidak? Berarti bahasa di sini iman itu bisa tambah atau enggak sih sebenarnya? Nah, dalam hal ini tadi bahwasanya ulama ini ada perbedaan pendapat. Kalau menurut pendapat dari Imam Asy'ari, bahwasanya iman manusia atau imannya makhluk, karena kan kemarin yang dituntut beriman itu nggak cuma manusia, tapi juga ada saudaranya yaitu jin. Jadi iman manusia menurut Imam Asy'ari itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, berkurang dan bertambahnya iman ini tergantung dari ketaatan. Berarti semakin banyak ibadahnya, semakin taat orangnya, maka imannya akan semakin baik, atau imannya akan semakin bertambah. Semakin berkurang taatnya, semakin berkurang amal ibadahnya, itu bisa mengurangi derajat keimanan seseorang. Ini menurut mazhab Asy'ari. Kenapa kok seperti itu? Karena secara akal, kalau seumpamanya iman itu kok sama, iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, ya tentu imannya orang soleh dengan orang yang nggak soleh itu ya sama. Padahal kan itu sesuatu yang secara akliah yang tidak mungkin lah. Masa imannya saya dengan imannya kamu beda? Ya jelas bagusan saya daripada kamu. Nah, begitu juga tidak mungkin imannya orang yang ahli maksiat sama dengan imannya orang yang ahli ibadah. Makanya secara akal itu harusnya iman itu ya bisa bertambah, bisa berkurang. Itu menurut Imam Al-Asy'ari. Nah, dan di Quran pun menurut Imam Asy'ari menggunakan dalil dari surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di situ ada kata-kata zadatuhum imana. Berarti bisa menambah. Berarti iman itu bisa bertambah. Nah, itu dari Imam Asy'ari. Makanya kemudian menurut Imam Asy'ari, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, maka kelompok manusia dalam bab iman ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu manusia dan jin selain nabi dan rasul. Berarti kelompok pertama ini manusia dan jin selain nabi dan rasul. Nah, untuk kelompok pertama ini tadi bisa bertambah sebab ketaatan dan bisa berkurang imannya sebab kurangnya taat. Baik termasuk wali, termasuk ulama, termasuk kita santri dan sebagainya. Umumnya manusia, kecuali nabi dan rasul, dan juga termasuk jin juga. Nah, itu imannya bisa bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan. Dan juga imannya bisa terjun bebas seiring dengan berkurangnya ketaatan atau kurangnya ibadah. Kemudian yang kedua, kelompok atau golongan nabi dan rasul. Kalau menurut Imam Al-Asy'ari untuk kelompok yang kedua ini imannya tidak bakal berkurang tapi terus bertambah. Karena Rasul dan Nabi ini orang istimewa, makanya imannya tidak pernah sekalipun berkurang. Justru akan semakin bertambah, bertambah terus dan bertambah terus. Kemudian kelompok yang ketiga ini kelompok yang statis imannya atau tidak berkurang, tidak juga bertambah, yaitu malaikat. Makanya kemarin malaikat ini tidak dikelompokkan dalam mukallaf, tidak ditaklif.
Karena ibadahnya malaikat ini kategori ibadah tasyrifiyah. Berarti ibadah yang tidak menambah pahala, tidak mengurangi dosa. Karena malaikat pada dasarnya ketika diciptakan sudah wataknya itu taat dan tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Nah, itu menurut Imam Al-Asy'ari. Jadi ada 3 kelompok. Berarti untuk yang ziyadah wan nuqsan dalam iman, ada penambahan, ada pengurangan dalam iman, ini hanya berlaku pada kelompok pertama, yaitu pada kelompok manusia dan jin selain nabi dan rasul. Adapun nabi dan rasul tidak bisa berkurang tapi akan terus bertambah. Kemudian kalau untuk malaikat itu dia tidak akan bertambah juga nggak akan berkurang karena statis. Maka ibarat derajat itu ya malaikat tidak akan bisa naik, nggak bisa turun, ya segitu-gitu aja. Tapi kalau manusia itu dia ada potensi. Manusia itu ada potensi, derajatnya bisa mengalahkan malaikat. Ada potensi, tinggal bagaimana manusia mengelola potensi itu sehingga imannya bisa bertambah, bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Nah, itu untuk Asy'ariyah. Jadi kalau Asy'ariyah itu bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Tambahnya iman dengan bertambahnya ketaatan dan berkurangnya iman sebab berkurangnya ketaatan. Kemudian yang kedua, kalau menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Sebab yang namanya iman itu kan yakin. Kalau kok berkurang berarti ragu atau syak. Karena kan kalau fi'il qalbi itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu wahm. Kalau dulu saya pas ngaji itu dibaratkan 25%. Kemudian ada syak atau ragu 50%. Kemudian ada dzon 75% dan yang terakhir ada yakin yaitu 100%. Nah, berarti kalau iman itu ditafsir sebagai keyakinan, maka ketika berkurang otomatis gak yakin. Kalau nggak yakin berarti ya nggak beriman. Dan 100% tidak bisa ditambah lagi, ya udah 100 ya 100, tidak bisa naik lagi, udah yakin ya yakin. Berarti ini kalau menurut Imam Hanafi bahwasanya iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Karena sekalinya iman berkurang, yang tadinya dari yakin menjadi don atau malah syak, ragu. Sehingga ketika orang itu tidak yakin, otomatis dia akan masuk ke wilayah kufri, ke daerah kafir. Karena kan antara iman dan kufur, iman itu yakin, kufur dia enggak yakin atau ragu-ragu. Itu menurut pendapat Imam Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga, pendapat Imam Haromen ini mencoba menengah-nengahi, dalam artian mencoba mencari solusi. Jadi Imam Haromen dan beberapa ulama yang lain mengatakan sebenarnya nggak ada perbedaan. Walaupun ada, tapi perbedaannya cuma sekedar khilaf lafzi. Dalam artian perbedaan ini hanya sekedar objeknya saja. Berarti kalau Imam Haromen ini mengarahkan, Imam Asy'ari ini maksudnya itu pada penyempurna iman itu loh. Berarti iman itu memang 100%. Nah, tapi kesempurnaannya itu loh yang menjadikan iman menjadi lebih indah itu dengan ketaatan. Makanya kemarin iman dan Islam dibedakan. Nah, kalau Imam Hanafi ini lebih mensoroti atau fokus pada pengertian iman bahwasanya iman adalah at-tasdik. Kalau sudah meyakini ya nggak boleh ragu. Kalau ragu berarti dia nggak yakin. Berarti pada dasarnya khilaf ini hanya karena perbedaan sudut pandang dalam memandang iman. Kalau Imam Asy'ari itu memandang dari sudut kesempurnaan iman, sehingga iman itu akan semakin sempurna ketika diiringi dengan ibadah, dengan bertambahnya taat. Ya ibadahnya orang maksiat itu juga beriman, tapi imannya tentu kurang sempurna karena kurangnya ibadah yang dilakukan. Tapi kalau imannya orang soleh itu ya sama, lebih sempurna daripada orang yang ahli maksiat karena diiringi dengan ketaatan dan dengan ibadah. Kalau Imam Hanafi ini beliau ini lebih mensoroti pada iman
dalam artian tasdiknya. Baik, kalau sudah yakin ya tidak akan bisa diragukan. Kalau ragu ya otomatis tidak yakin. Berarti ini hanya perbedaan sudut pandang. Ini kalau komentar dari Imam Haramain. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan, nggak ada pengaruhnya. Berarti Imam Hanafi ini fokusnya pada takrif iman sebenarnya, yaitu at-tasdik itu. Sedangkan kalau Imam Asy'ari ini lebih pada kesempurnaan. Berarti iman itu loh, semakin ketaatannya bertambah maka akan semakin sempurna, akan semakin bagus. Kalau Imam Hanafi tadi condongnya pada pengertian, karena pengertian iman itu adalah tasdik, membenarkan, meyakini, maka ketika ragu ya dinamakan tidak beriman. Nah, itu sedikit bahasan tentang warud jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani, 2 bait. Nanti insya Allah akan saya berikan catatan di setelah video ini, atau nanti saya kasih kirim WA dari wali kelasnya masing-masing, insya Allah. Ini jangan lupa untuk selalu memperhatikan pembelajaran selama libur corona. Ya, semoga saja libur corona ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas di madrasah seperti biasanya. Nah, sehingga untuk nanti keterangan-keterangan yang mungkin belum terjelaskan akan saya jelaskan lebih lanjut ketika nanti bertemu di kelas. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan atau mungkin bisa sampaikan lewat komen di bawah, Ya, itu saja, sekian dari saya. Ya, selamat liburan dan semoga sehat semuanya, tidak ada yang terkena virus corona atau virus-virus yang lain. Semoga kita dalam waktu dekat bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali di Madrasah Qudusiyah Putri. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan atau video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bunyikan belnya, nah, sama ya, untuk mendapatkan video-video terbaru dan pemberitaan update dari channel saya. Ya, terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.